Halo semuanya, selamat datang di Si Paling Horor. Tempatnya cerita-cerita horor paling gelap, paling mencekam, dan paling bikin susah tidur. Di channel ini, kita bakal ngebahas dan menceritakan kisah-kisah horor pendakian, cerita gunung angker, pengalaman mistis para pendaki, sampai kejadian nyata yang gak bisa dijelasin logika. Karena kadang, yang bikin takut itu bukan jalurnya, bukan kabutnya, tapi siapa yang jalan di belakang kita. Kalau kamu suka cerita horor gunung, kisah nyata pendakian, dan pengalaman mistis di alam bebas, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di Si Paling Horor, setiap langkah di gunung bisa jadi langkah terakhirmu. Sekarang, matikan lampu. Pakai headset. Dan kita mulai ceritanya. Waktu itu aku dan 4 temanku nekat naik ke Gunung Kerinci. Gunung tertinggi di Sumatera, bahkan termasuk yang paling tinggi di Indonesia di luar Papua. Sejak lama kami cuma lihat fotonya di internet, hamparan awan seperti lautan putih, matahari terbit yang katanya bisa bikin orang lupa pulang, dan kawah luas yang terlihat seperti dunia lain. Kami berangkat dari kota dengan semangat setengah nekat, setengah sok berani. Usia kami masih kepala dua, merasa dunia ini kecil dan rasa takut cuma mitos yang dibuat orang tua. Perjalanan menuju wilayah Kerinci memakan waktu lama. Jalan berkelok, naik turun, dengan jurang di satu sisi dan tebing di sisi lain. Mobil yang kami tumpangi sempat mogok sekali, membuat kami harus mendorong sambil tertawa-tawa. Waktu itu semuanya terasa seperti petualangan seru. Langit mulai berubah warna saat kami mendekati desa terakhir di kaki gunung. Kabut turun pelan-pelan seperti tirai tipis yang sengaja ditarik untuk menutup pemandangan. Udara di sana beda banget. Dingin yang bukan cuma menusuk kulit, tapi juga merayap pelan ke tulang. Bau tanah basah dan dedaunan bercampur jadi satu. Desa itu kecil, rumah-rumah kayu berdiri berjauhan, beberapa dengan lampu kuning redup yang menggantung di teras. Suasananya tenang, terlalu tenang malah. Gak ada suara motor, gak ada suara televisi, cuma sesekali terdengar anjing menggonggong jauh di dalam kabut. Biasanya sebelum naik, pendaki wajib daftar di base camp resmi. Kami sudah tahu prosedurnya. Isi data, bayar simaksi, cek perlengkapan, dan dengar briefing singkat dari petugas. Tapi begitu kami sampai di bangunan kayu yang jadi base camp, suasananya terasa aneh sejak langkah pertama. Sepi. Pintu depannya terbuka setengah. Lampu neon di dalam menyala, berkedip pelan seperti hampir mati. Carrier berbagai warna tergantung rapi di dinding, beberapa sepatu gunung berjajar di bawah bangku panjang. Di atas meja kayu ada buku besar terbuka dengan pulpen tergeletak di sampingnya. Bahkan ada termos besar di sudut ruangan. Rian iseng menyentuhnya. Masih hangat, katanya pelan, ekspresinya berubah. Itu yang bikin bulu kuduku berdiri. Kalau airnya masih hangat, berarti baru saja ada orang di sini. Tapi kemana mereka? Aku melangkah lebih dalam, sepatu gunungku berderit di lantai papan. Bang? Pak? Permisi, suaraku memantul, terdengar aneh di telinga sendiri. Gak ada jawaban. Doni, yang biasanya paling cerewet, malah diam sambil menatap pintu belakang yang setengah terbuka. Angin masuk dari sana, bikin tirai tipis berkibar pelan. Hawa dingin makin terasa. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara sendok jatuh. Ting. Suara itu kecil, tapi di tengah kesunyian seperti itu, terdengar keras sekali. Kami semua nengok bareng. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Beberapa detik terasa panjang banget. Lalu dari balik pintu dapur, muncul seorang bapak tua. Jalannya pelan. Dia pakai jaket hijau lusuh yang kelihatan sudah sering kena hujan dan lumpur, topi rimba yang agak miring, dan wajahnya nggak terlalu jelas karena cahaya lampu yang redup dan bayangan yang jatuh tepat di matanya. Kalian mau naik? Tanyanya pelan, suaranya serak tapi stabil. Kami semua spontan lega. Ketegangan yang tadi menggantung langsung turun sedikit. Iya, Pak, jawabku cepat, berusaha terdengar santai. Beliau mengangguk pelan. Gerakannya lambat,
seperti orang yang sudah sangat tua atau sangat lelah. Saya antar sampai pos 3. Habis itu kalian lanjut sendiri. Kalimatnya terdengar biasa saja, tapi entah kenapa ada sesuatu dalam cara dia mengucapkannya yang bikin aku merinding. Seolah-olah itu bukan tawaran, tapi keputusan yang sudah ditetapkan. Rian sempat melirikku, mungkin sama bingungnya. Biasanya petugas cuma mengantar sampai gerbang awal atau pos 1. Jarang ada yang mengantar sampai pos 3 kecuali ada alasan khusus. Tapi waktu itu kami cuma mikir mungkin memang aturannya berubah atau bapak ini sekadar baik hati. Kami mengisi buku tamu. Aneh lagi, halaman terakhir di buku itu kosong. Gak ada nama pendaki lain hari itu. Padahal tadi kami lihat ada carrier tergantung di dinding. Aku sempat membalik beberapa halaman sebelumnya. Catatan terakhir tertulis 3 hari lalu. Pak, ini gak ada pendaki lain? Tanya Doni hati-hati. Bapak itu sudah berdiri dekat pintu. Ada, jawabnya singkat. Di atas, lanjut Doni. Beliau cuma tersenyum tipis. Senyum yang gak benar-benar terlihat sebagai senyum. Kami akhirnya beres-beres dan memutuskan berangkat sebelum terlalu malam. Kabut di luar makin tebal. Sinar lampu base camp cuma menembus beberapa meter sebelum hilang di telan putih. Begitu kami melangkah menjauh, aku menoleh sekali lagi ke bangunan kayu itu. Lampunya masih menyala. Pintu masih terbuka. Tapi entah kenapa, rasanya seperti tidak ada apa-apa di dalamnya. Perjalanan menuju pintu rimba dimulai dengan jalan setapak yang sedikit menanjak. Tanahnya lembab dan licin. Bapak tua itu berjalan paling depan tanpa senter. Aneh, karena jalurnya mulai gelap, tapi dia seperti tahu persis di mana harus melangkah. Kami berlima mengikuti dari belakang dengan lampu headlamp menyala. Pak, sering naik malam? Tanya Rian, mencoba mencairkan suasana. Sering, jawabnya singkat. Hanya itu. Tidak ada cerita, tidak ada penjelasan. Setiap kali kami mencoba mengajak bicara, jawabannya selalu pendek. Kadang bahkan cuma anggukan. Semakin jauh kami masuk ke jalur hutan, suara desa menghilang total. Diganti suara serangga dan angin yang menggesek dedaunan. Kabut masih setia mengikuti, membuat jarak pandang terbatas. Cahaya headlamp memantul di partikel air di udara, bikin semuanya terlihat seperti bergerak. Di satu titik, aku merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Setiap kali aku menoleh, cuma ada Doni yang berjalan paling akhir, wajahnya pucat tapi berusaha tetap santai. Lo juga ngerasa nggak sih? Bisikku pelan. Ngerasa apa? Dia balik bertanya, tapi matanya jelas menunjukkan dia juga gelisah. Aku nggak jawab. Karena aku sendiri nggak tahu harus menjelaskan apa. Sekitar 1 jam berjalan, kami sampai di sebuah dataran kecil. Bapak itu berhenti mendadak. Istirahat sebentar, katanya. Kami menjatuhkan carrier, mengatur napas. Hawa dingin makin terasa karena keringat mulai mengering di tubuh. Aku memperhatikan bapak itu berdiri di pinggir jalur, menghadap ke arah hutan gelap. Dia seperti sedang memperhatikan sesuatu. Pak, dari tadi kok sepi banget ya? Tanyaku, memberanikan diri. Memang, jawabnya tanpa menoleh. Jawaban itu nggak membantu sama sekali. Setelah beberapa menit, kami lanjut lagi. Jalur makin menanjak. Akar-akar pohon besar jadi pijakan alami. Sesekali terdengar suara ranting patah entah dari mana. Setiap kali itu terjadi, kami otomatis berhenti dan saling pandang. Akhirnya papan kayu bertuliskan, pos 1, muncul di depan. Rasanya lega melihat tanda peradaban, walaupun cuma papan sederhana. Biasanya di pos seperti ini ada pendaki yang mendirikan tenda atau sekadar istirahat. Tapi tempat itu kosong. Tidak ada tenda, tidak ada sisa api unggun. Kita lanjut, kata bapak itu tanpa menunggu komentar. Perasaan aneh makin kuat. Waktu terasa berjalan lambat. Seperti kami sudah berjalan lebih lama dari yang seharusnya untuk sampai ke pos 1.
Tapi jam di tanganku menunjukkan waktu baru lewat 2 jam sejak berangkat. Menuju pos 2, kabut mulai menipis sedikit, diganti angin yang lebih kencang. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti bayangan raksasa. Bapak itu tetap berjalan stabil, tanpa terlihat lelah. Padahal usia beliau jelas jauh di atas kami. Sampai akhirnya, dari kejauhan terlihat papan lain. Pos 3. Kami berhenti. Napas terengah. Kaki pegal. Tapi anehnya, bapak itu terlihat sama sekali tidak berubah sejak awal. Tidak berkeringat, tidak terengah. Beliau berbalik menghadap kami untuk pertama kalinya sejak lama. Wajahnya masih samar, tapi sekarang aku bisa melihat matanya sedikit lebih jelas. Tatapannya dalam, terlalu dalam. Sampai sini, katanya pelan. Kalian lanjut sendiri. Aku mengangguk, walau ada rasa enggan yang sulit dijelaskan. Makasih banyak ya, Pak. Beliau tidak langsung menjawab. Hanya menatap kami satu persatu. Lalu berkata, jangan jawab kalau ada yang panggil nama kalian malam ini. Darahku seperti berhenti mengalir sesaat. Maksudnya, Pak? Tanya Rian. Tapi bapak itu sudah melangkah mundur pelan. 1 langkah. 2 langkah. Masuk ke balik pepohonan. Kami menunggu beliau muncul lagi dari sisi lain jalur. Tapi tidak. Hanya kabut tipis dan suara angin. Dan di sanalah seharusnya kami sadar, sejak awal, ada yang tidak beres dengan base camp yang terlalu sepi, termos yang masih hangat, dan seorang bapak tua yang berjalan tanpa senter di tengah hutan gelap. Kami mulai naik hampir maghrib. Langit di atas lereng Gunung Kerinci sudah berubah jadi jingga gelap yang pelan-pelan ditelan biru keunguan. Sebenarnya itu bukan waktu ideal untuk memulai pendakian. Semua forum dan cerita senior selalu bilang hal yang sama, berangkat pagi, maksimal siang. Tapi si bapak tua itu bilang gak masalah. Katanya, jalur aman. Katanya, dia hafal setiap akar dan batu di sini. Waktu itu kami memilih percaya. Begitu melewati batas vegetasi yang lebih rapat, cahaya terakhir dari langit seperti ditarik pergi. Headlamp kami jadi satu-satunya sumber terang. Sorotannya memotong gelap, memantul di batang pohon, dan menghilang di telan kabut yang mulai turun lagi. Tanah di jalur terasa lembab, campuran tanah hitam dan daun-daun kering yang seharusnya berisik kalau diinjak. Tapi anehnya, langkah si bapak nyaris tak bersuara. Beliau jalan paling depan. Punggungnya sedikit membungkuk, kerir kecil tergantung di bahunya. Jalannya cepat, stabil, seperti orang yang tidak perlu berpikir untuk menentukan pijakan. Padahal jalurnya penuh daun kering, ranting patah, dan batu kecil yang biasanya bikin bunyi kerusak-kerusuk setiap kali terinjak. Sepatu kami jelas berbunyi. Setiap langkah seperti memecah kesunyian. Nafas kami terdengar berat dan kasar. Sementara langkah beliau, tidak ada. Aku sempat memperhatikan lebih fokus. Setiap kali kakinya turun, daun-daun itu seperti tidak tertekan. Tidak ada suara gesekan. Tidak ada ranting patah. Biasanya kalau malam di gunung, pasti ada suara serangga, angin, atau burung malam. Hutan punya iramanya sendiri. Kadang jangkrik bersahut-sahutan. Kadang ada burung yang tiba-tiba terbang karena kaget. Kadang angin membuat kanopi bergoyang dan dedaunan berdesir. Ini hening. Bukan hening biasa. Tapi hening yang terasa menekan telinga. Seperti dunia di sekitar kami sengaja dibungkam. Bahkan angin pun terasa pelan, hanya lewat sebagai hawa dingin yang menyentuh kulit tanpa suara. Sepi banget sampai suara napas kami sendiri kedengeran keras. Setiap hembusan nafas terasa seperti gangguan. Aku bisa mendengar suara carrier bergesekan dengan jaket, suara tali yang sedikit berderit saat bergerak. Hal-hal kecil yang biasanya tertutup suara alam, sekarang jadi dominan. Di tengah perjalanan, Dika mempercepat langkahnya sampai sejajar denganku. Wajahnya pucat di bawah cahaya headlamp. Lo sadar nggak? Bisiknya pelan, hampir tak terdengar.
Apa? Jawabku tanpa menoleh terlalu jauh. Dari tadi bapak itu nggak pernah nengok ke kita. Aku refleks memperhatikan sosok di depan. Benar. Sejak kami mulai jalan dari base camp di wilayah Kerinci, beliau belum sekalipun menoleh. Bahkan saat kami tertinggal beberapa meter, dia tidak berhenti atau memastikan kami masih ada di belakangnya. Seolah-olah dia sudah tahu. Aku menelan ludah. Mungkin dia udah biasa, kataku mencoba rasional. Tapi kata-kataku sendiri terdengar kosong. Setiap kali kami berhenti untuk minum atau sekadar mengatur napas, beliau selalu berdiri agak jauh. Tidak pernah duduk. Tidak pernah bersandar. Hanya berdiri menghadap ke arah hutan yang lebih gelap, lebih dalam. Diam. Seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kami dengar. Atau memperhatikan seseorang. Sekali waktu aku memberanikan diri mendekat saat kami istirahat. Pak, masih jauh pos 2? Tanyaku. Beliau tidak langsung menjawab. Kepalanya sedikit miring, seperti orang yang sedang menangkap suara halus. Lalu pelan-pelan dia berkata, dekat. Suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Hampir seperti bisikan yang tidak ditujukan pada kami. Kami lanjut lagi. Jalur makin menanjak. Akar-akar besar melintang seperti jebakan. Beberapa kali kami hampir terpeleset. Rian sempat terjatuh ringan dan mengumpat pelan. Suara umpatan itu terdengar terlalu keras di tengah keheningan. Dan tetap saja, tidak ada suara balasan dari hutan. Tidak ada serangga yang terganggu. Tidak ada burung yang terbang karena kaget. Semakin lama, kesunyian itu terasa tidak alami. Sekitar 1 jam setelah itu, kabut turun lebih tebal. Bukan cuma tipis di permukaan tanah, tapi benar-benar menggantung di udara setinggi dada. Headlamp kami hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Sosok si bapak yang tadi terlihat jelas kini hanya bayangan samar. Pak, panggil Doni pelan saat jarak mulai melebar. Tidak ada jawaban. Tapi bayangan itu tetap bergerak maju. Kami mempercepat langkah. Nafas makin berat. Kabut makin pekat. Pada satu titik, aku benar-benar kehilangan sosok beliau. Yang ada di depan cuma putih dan siluet batang pohon. Dia kemana? Rian panik. Kami berhenti serempak. Cahaya headlamp bergerak liar, mencoba mencari siluet jaket hijau lusuh itu. Jantungku berdetak kencang, suara darah di telinga lebih jelas daripada suara langkah. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu kabut menipis sedikit, seperti tirai yang disibakan tangan tak terlihat. Dan beliau sudah berdiri tepat di depan kami. Bukan beberapa meter lagi. Bukan samar di kejauhan. Tapi benar-benar tepat di hadapan kami, jaraknya tidak sampai 2 langkah. Kami semua refleks mundur. Padahal tadi jaraknya lumayan jauh. Aku yakin betul dia ada setidaknya 10 meter di depan sebelum kabut menutup pandangan. Tidak mungkin dalam waktu beberapa detik dia bisa berada sedekat ini tanpa suara langkah, tanpa bayangan bergerak. Pak, suara Dika gemetar. Beliau menatap kami satu persatu. Kali ini wajahnya sedikit lebih jelas karena jarak yang dekat. Kulitnya pucat, terlalu pucat untuk orang yang terbiasa di gunung. Matanya dalam dan gelap, seperti tidak memantulkan cahaya headlamp sama sekali. Jangan nengok ke belakang kalau dengar suara, katanya tiba-tiba. Kami langsung diam. Kalimat itu jatuh begitu saja tanpa konteks. Tanpa penjelasan. Hanya perintah. Nengok cuma kalau saya yang panggil, lanjutnya. Aku merasa tenggorokanku kering. Memangnya ada apa, Pak? Tanyaku pelan. Beliau tidak menjawab. Hanya berbalik dan mulai berjalan lagi. Kami saling pandang sebentar, lalu terpaksa mengikuti. Tidak ada pilihan lain. Jalur hanya satu. Dan di tengah kabut seperti ini, kami tidak mungkin memimpin tanpa tahu arah. Beberapa menit pertama setelah peringatan itu, tidak terjadi apa-apa. Hanya langkah kami dan napas yang berat.
Lalu aku mulai mendengarnya. Seperti ada langkah lain di belakang. Pelan. Tertinggal beberapa detik dari langkah Doni yang paling belakang. Bunyi daun kering yang terinjak, sangat halus, hampir seperti bayangan suara. Kerus. Aku berusaha meyakinkan diri itu cuma gema langkah kami sendiri. Tapi ritmenya berbeda. Langkah kami 5 orang, harusnya terdengar berurutan. Ini seperti satu langkah tambahan. Datang belakangan. Kerus. Doni pasti mendengarnya juga, karena tiba-tiba dia mempercepat langkah hingga hampir menabrakku. Lo denger nggak? Bisiknya panik. Aku ingin menoleh. Refleks alami saat merasa diikuti adalah memastikan apa yang ada di belakang. Tapi kalimat bapak itu terngiang jelas. Jangan nengok ke belakang kalau dengar suara. Jantungku berdegup lebih keras. Nafas jadi tidak teratur. Aku fokus pada punggung jaket hijau di depan, menjadikannya satu-satunya titik aman dalam pandangan. Langkah tambahan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Kerus. Dan di sela-sela suara itu, seperti ada hembusan nafas lain. Bukan nafas kami. Lebih berat. Lebih dalam. Seperti seseorang yang berjalan tanpa ingin terlihat, tapi terlalu dekat untuk benar-benar tersembunyi. Kabut kembali menebal. Cahaya headlamp memantul dan membuat bayangan pohon terlihat bergerak. Sekilas aku merasa ada siluet lain di antara batang-batang itu. Tinggi. Kurus. Berdiri diam. Aku memaksa diri untuk tidak melihat terlalu fokus. Di depan, si bapak tetap berjalan stabil. Tidak menoleh. Tidak memperlambat langkah. Seolah-olah dia tahu persis apa yang terjadi di belakang tanpa perlu melihat. Langkah tambahan itu kini terdengar hampir sejajar dengan Doni. Kerus. Kerus. Dan untuk pertama kalinya sejak kami mulai mendaki malam itu, aku sadar satu hal yang membuat perutku terasa kosong. Suara itu bukan datang dari jalur yang sama. Seperti ada sesuatu yang berjalan di luar jalur, di antara pepohonan, mengikuti arah kami. Dan jaraknya semakin dekat. Setelah sampai di area yang ditandai papan kayu bertuliskan pos 3, beliau berhenti begitu saja tanpa aba-aba. Kami hampir menabraknya karena langkahnya mendadak terhenti. Kabut masih tipis menggantung di antara batang-batang pohon, dan udara terasa lebih dingin dibanding beberapa ratus meter sebelumnya. Nafas kami terlihat jelas seperti asap tipis setiap kali dihembuskan. Saya tunggu di sini, katanya datar. Tidak ada penjelasan. Tidak ada tambahan kalimat seperti, silakan istirahat, atau, hati-hati. Hanya itu. Saya tunggu di sini. Kami saling pandang. Area pos 3 sebenarnya tidak terlalu luas, hanya tanah agak datar dengan beberapa bekas titik tenda lama. Biasanya kalau ramai pendaki, tempat seperti ini penuh suara obrolan, kompor portabel menyala, dan cahaya senter berseliweran. Tapi malam itu kosong. Benar-benar kosong. Kita dirikan tenda di situ aja, kata Dika pelan, menunjuk area agak menjauh sekitar 20 meter dari tempat bapak itu berdiri. Aneh sih, kenapa beliau nggak ikut istirahat bareng? Biasanya kalau benar petugas atau pemandu, setidaknya dia duduk, minum teh, atau ngobrol sebentar. Tapi entah kenapa kami nurut aja. Tidak ada satupun dari kami yang berani bilang, Pak, sini gabung. Seolah ada jarak tak kasat mata yang memang tidak boleh dilanggar. Kami mulai mendirikan 2 tenda dom. Tanganku sedikit gemetar saat memasang pasak, entah karena dingin atau karena perasaan tidak enak yang sejak tadi menggelayut. Headlamp kami jadi satu-satunya sumber cahaya. Sementara di kejauhan, sosok bapak itu hanya berdiri membelakangi kami, menghadap hutan gelap. Dia tidak bergerak. Tidak duduk. Tidak terlihat mengeluarkan matras atau sleeping bag. Hanya berdiri. Sekitar 1 jam kemudian, tenda sudah berdiri dan kami masuk untuk beristirahat. Aku satu tenda dengan Rian dan Doni. Dika dan Arga di tenda sebelah. Kami makan seadanya, mie instan dan roti, tanpa banyak bicara.
Biasanya kami bakal bercanda, saling ledek, atau cerita pengalaman konyol. Tapi malam itu berbeda. Suasana terasa seperti ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Jam di ponselku menunjukkan pukul 23.07. Sinyal tentu saja tidak ada. Baterai tinggal setengah. Aku mematikan layar untuk menghemat daya, lalu merebahkan diri di dalam sleeping bag. Dingin merambat dari bawah, meskipun sudah ada matras. Awalnya hanya suara biasa. Gesekan kain tenda karena angin pelan. Nafas teman-teman yang mulai teratur. Lalu terdengar sesuatu dari luar. Krek! Seperti daun kering terinjak. Aku membuka mata dalam gelap. Kalian denger nggak? Bisikku pelan. Rian yang tadinya memunggungiku langsung menoleh. Iya. Krek, krek, krek. Suara langkah kaki. Pelan. Mengitari tenda kami. Bukan satu arah, tapi seperti berputar. Mengelilingi. Mungkin hewan, pikirku cepat. Musang atau babi hutan. Tapi langkahnya terlalu teratur. Terlalu pelan. Seperti sengaja tidak ingin terdengar keras. Suara itu berhenti tepat di belakang tendaku. Diam. Hening. Lalu terdengar suara lirih. Rian. Kami bertiga langsung membeku. Suara itu jelas. Perempuan. Lembut. Seperti memanggil dengan penuh rindu. Rian menegang di sebelahku. Nafasnya tiba-tiba berat. Itu suara mama gue, bisiknya, nyaris tanpa suara. Aku merinding dari ujung kepala sampai kaki. Tidak mungkin. Mamanya Rian ada di Bandung. Jauh sekali dari sini. Dan tidak mungkin ada perempuan tiba-tiba berdiri di luar tenda kami tengah malam di pos 3 Gunung Kerinci. Rian, suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih dekat. Seolah tepat di luar kain tenda, hanya terhalang lapisan tipis nilon. Rian refleks hampir bangkit. Tangannya bergerak seperti mau membuka resleting tenda. Aku langsung mencengkeram lengannya. Jangan, bisikku keras. Jangan nengok ke belakang kalau dengar suara. Kalimat bapak itu seperti diputar ulang di kepalaku. Belum sempat kami mencerna lebih jauh, terdengar suara lain dari arah berbeda. Diika. Suara laki-laki tua. Serak. Dalam. Dari tenda sebelah langsung terdengar bunyi pergerakan panik. Wai, suara Dika terdengar gemetar. Langkah kaki kembali terdengar. Krek, krek, berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Seperti ada beberapa sosok ini mengitari dua tenda kami. Arga A. Sekarang suara perempuan lagi. Berbeda dari yang pertama. Lebih tua. Seperti suara nenek. Jantungku berdetak tidak karuan. Dadaku terasa sempit. Setiap nama kami dipanggil satu persatu. Dengan suara yang berbeda-beda. Dengan intonasi yang sangat familiar. Doni. Suara itu terdengar tepat di belakangku. Pelan. Dekat banget. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Seolah ada nafas hangat yang menembus kain tenda dan menyentuh leherku. Refleks alami tubuhku memerintahkan untuk menoleh. Untuk memastikan apa yang ada di sana. Tapi aku ingat jelas pesan itu. Jangan nengok ke belakang. Tanganku mencengkeram sleeping bag sampai buku-buku jariku terasa sakit. Aku menutup mata rapat-rapat, meski tidak ada bedanya dalam gelap. Doni, suara itu kini seperti berbisik tepat di telingaku. Doni di sebelahku mulai terisak pelan. Itu suara kakak gue, katanya terputus-putus. Suara-suara itu tidak berteriak. Tidak menakut-nakuti secara kasar. Justru sebaliknya. Lembut. Memohon. Seperti orang yang tersesat dan butuh pertolongan. Keluar sebentar. Kami di sini. Tolong.
Kalimat-kalimat pendek mulai menyusul panggilan nama. Tidak lagi hanya satu suara. Beberapa suara saling bertindih, tapi tetap pelan. Seperti paduan bisikan yang mengelilingi tenda. Langkah kaki terdengar makin banyak. Tidak lagi satu atau dua. Tapi seperti puluhan langkah pelan di atas daun kering. Krek, krek, krek. Mengitari. Mendekat. Menjauh sedikit. Lalu mendekat lagi. Aku bisa merasakan tanah di bawah tenda seperti bergetar halus setiap kali langkah itu berhenti tepat di samping kami. Rian mulai menangis tanpa suara. Aku tidak pernah melihat dia seperti itu. Biasanya dia paling rasional. Paling skeptis soal hal-hal mistis. Tapi malam itu, suaranya dipanggil dengan nada yang sangat dikenalnya. Tiba-tiba kain tenda di belakangku sedikit tertekan ke dalam. Seperti ada tangan yang menyentuh dari luar. Pelan. Mendorong sedikit. Aku hampir teriak. Refleks tubuhku hampir membuatku menoleh. Rasanya mustahil untuk tidak memastikan apa yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari punggungku. Dan tepat saat itu, terdengar suara langkah lain. Berbeda dari yang sebelumnya. Lebih berat. Lebih tegas. Daun-daun kering terinjak dengan jelas. Krek. Krek. Langkah itu mendekat dari arah luar lingkaran suara-suara tadi. Lalu berhenti. Dan dari luar tenda terdengar suara si bapak. Sudah. Jangan ganggu mereka. Suaranya tidak keras. Tapi tegas. Tidak ada emosi. Tidak marah. Hanya perintah. Sekejap setelah kalimat itu selesai, semua suara hilang. Tidak ada lagi langkah. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi panggilan nama. Sunyi. Sunyi yang lebih pekat dari sebelumnya. Kami bertiga di dalam tenda tidak langsung bergerak. Tidak langsung bicara. Hanya saling menatap dalam gelap, mencoba memastikan bahwa kami semua mendengar hal yang sama. Beberapa detik kemudian, dari tenda sebelah terdengar suara dikapelan, "Kalian masih ada?" "Iya," jawabku, suaraku serak. Aku memberanikan diri mendekat ke resleting kecil di bagian depan tenda. Bukan untuk keluar. Hanya membuka sedikit celah untuk mengintip. Di luar gelap. Kabut tipis kembali turun. Tidak ada siapa-siapa. Dan beberapa meter dari tenda, di batas cahaya headlamp yang redup, sosok bapak itu masih berdiri. Menghadap hutan. Seperti sejak awal. Seolah tidak pernah bergerak. Pagi harinya aku terbangun bukan karena alarm atau suara teman-teman, tapi karena hawa dingin yang terasa lebih menusuk dari malam sebelumnya. Untuk beberapa detik aku lupa di mana aku berada. Lalu bau tanah basah dan kain tenda yang lembab mengingatkanku. Pos 3, lereng Gunung Kerinci, malam yang hampir membuat kami kehilangan akal sehat. Aku langsung duduk dan melihat sekeliling. Cahaya matahari belum benar-benar terang, tapi cukup untuk membuat bagian dalam tenda tampak kebiruan. Rian dan Doni juga sudah bangun. Wajah mereka sama pucatnya seperti semalam, hanya saja sekarang digantikan oleh ekspresi kaku, seperti orang yang sedang berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya hanya mimpi. "Kemarin lo juga dengar, kan?" tanya Rian pelan. Aku mengangguk tanpa ragu. Tidak perlu pura-pura kuat. Kami semua tahu itu nyata. Kami membuka resleting tenda perlahan. Udara pagi langsung masuk, segar tapi dingin. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan, bergerak pelan seperti asap yang tidak pernah benar-benar hilang. Tanah di sekitar tenda terlihat biasa saja. Tidak ada bekas langkah aneh. Tidak ada jejak yang mencurigakan. Hanya daun-daun kering dan bekas pijakan kami sendiri. Kami keluar dan berdiri di tanah yang sedikit becek. Tenda Dika dan Arga juga sudah terbuka. Mereka keluar dengan ekspresi yang sama tegangnya. Hal pertama yang kami lakukan tanpa perlu sepakat adalah mencari si bapak. Pandangan kami menyapu area sekitar. Tempat dia berdiri semalam,
beberapa meter dari tenda. Kosong. Tidak ada sosok jaket hijau lusuh. Tidak ada topi rimba. Tidak ada carrier kecil. "Pak," panggil Dika, suaranya memecah sunyi pagi. Tidak ada jawaban. Kami berjalan sedikit menjauh, memeriksa sisi jalur yang mengarah turun dan yang mengarah naik. Tidak ada tanda-tanda beliau baru saja berkemas atau berjalan pergi. Bahkan tanah di sekitar tempat dia berdiri tampak tidak terganggu. "Jangan-jangan udah turun duluan," kata Doni, mencoba terdengar masuk akal. "Mungkin." Itu satu-satunya penjelasan yang bisa diterima logika. Mungkin beliau memang hanya memastikan kami aman semalam, lalu turun sebelum subuh. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Semalam, setelah suara-suara itu hilang, aku sempat mengintip. Dan dia masih berdiri di sana. Menghadap hutan. Diam. Tanpa bergerak. Kami akhirnya memutuskan untuk lanjut naik. Setelah kejadian semalam, tidak ada yang benar-benar bersemangat, tapi juga tidak ada yang ingin menyerah. Entah kenapa, justru ada dorongan untuk segera sampai puncak dan meninggalkan area itu secepat mungkin. Pendakian dari pos 3 ke atas terasa berbeda. Si bapak tidak lagi berjalan di depan kami. Tidak ada sosok yang menjadi penunjuk arah tanpa suara. Kami hanya berlima, mengandalkan jalur yang mulai lebih jelas dan papan penunjuk yang terpasang di beberapa titik. Anehnya, pagi itu suara hutan kembali normal. Burung terdengar bersahutan. Angin menggerakkan daun-daun dengan desiran halus. Bahkan serangga kembali berbunyi. Seolah-olah apapun yang terjadi semalam tidak pernah ada. Semakin tinggi kami naik, vegetasi mulai berubah. Pohon-pohon besar berkurang, digantikan semak dan jalur berbatu. Kabut perlahan tertinggal di bawah. Dan ketika akhirnya kami sampai di puncak Gunung Kerinci, matahari sudah tinggi, menyinari lautan awan yang membentang luas di bawah kami. Biasanya momen seperti itu akan terasa euforia. Bangga. Lega. Kami benar-benar berdiri di titik tertinggi Sumatera. Angin bertiup kencang membawa bau belerang samar dari kawah. Pemandangannya luar biasa. Lautan awan putih seperti kapas raksasa, pegunungan lain tampak kecil di kejauhan. Tapi rasanya campur aduk. Ada senang, tentu saja. Kami berhasil sampai. Tapi juga ada rasa nggak enak yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada bagian dari perjalanan ini yang belum selesai. Seperti ada sesuatu yang masih menatap dari balik hutan di bawah sana. Kami tidak lama di puncak. Foto seperlunya, minum, lalu memutuskan turun. Tidak ada yang mengusulkan untuk camp satu malam lagi di atas. Semua sepakat turun hari itu juga. Perjalanan turun terasa lebih cepat, meskipun kaki mulai gemetar karena lelah. Kami melewati kembali pos 3. Secara refleks, aku melirik tempat kami mendirikan tenda. Kosong. Tidak ada tanda apapun yang menunjukkan malam aneh itu pernah terjadi. Turun lebih jauh, melewati pos 2 dan pos 1, semuanya terasa normal. Beberapa pendaki lain mulai kami temui di jalur naik. Mereka tersenyum, menyapa, tidak terlihat mengalami apapun yang janggal. Menjelang sore, kami akhirnya sampai kembali di base camp di wilayah Kerinci. Bangunan kayu itu tampak sama seperti pertama kali kami lihat. Tapi kali ini suasananya berbeda. Ada suara radio kecil menyala di dalam. Ada motor terparkir di samping. Pintu terbuka lebar. Seorang pria parubaya duduk santai di bangku kayu, minum kopi. Kami saling pandang sebelum mendekat. "Pak, mau laporan turun," kataku. Beliau mengangguk ramah. "Silakan." "Aman semua?" "Aman, Pak," jawab Dika cepat. Kami mengisi buku laporan. Tanganku sedikit gemetar saat menulis nama. Setelah selesai, Rian tampak ragu-ragu, lalu akhirnya bertanya. "Pak, kemarin yang antar kami sampai pos 3 itu siapa ya?" Penjaga itu terlihat bingung. "Antar?" "Iya,
Pak. Bapak tua, jaket hijau lusuh, topi rimba. Dia bilang nunggu di pos 3. Wajah penjaga itu berubah. Senyumnya memudar sedikit. Kemarin base camp kosong, katanya pelan. Saya lagi turun ke desa. Ada urusan keluarga. Balik tadi subuh. Darahku langsung dingin. Loh, tapi, Doni mulai berbicara, suaranya terdengar jauh di telingaku sendiri. Kemarin sore kami ke sini. Lampu nyala. Ada termos air panas. Terus ada bapak itu. Penjaga itu menatap kami satu persatu. Seperti memastikan kami tidak bercanda. Coba ceritakan ciri-cirinya, katanya akhirnya. Rian menjelaskan detailnya. Jaket hijau lusuh. Topi rimba. Wajahnya pucat. Jalannya cepat tapi tidak bersuara. Tidak pernah menoleh. Semakin lama Rian bercerita, semakin diam penjaga itu. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia berdiri dan masuk ke dalam ruangan belakang. Kami berdiri kaku di teras. Angin sore terasa lebih dingin dari sebelumnya. Beberapa menit kemudian, dia keluar membawa sebuah foto lama dalam bingkai kayu. Foto itu sudah agak pudar. Menampilkan beberapa orang berdiri di depan base camp yang sama, tampak lebih baru pada masanya. Dia menunjuk salah satu sosok di foto itu. Ini Pak Hadi, katanya pelan. Aku menatap foto itu. Dan lututku langsung terasa lemas. Wajah di foto itu sama persis dengan bapak yang mengantar kami. Jaket hijau. Topi rimba. Senyum tipis yang samar. Tidak ada yang berbeda. Beliau dulu relawan di sini, lanjut penjaga itu. Orangnya baik banget. Hafal jalur luar kepala. 5 tahun lalu meninggal. Jatuh waktu nolong pendaki yang hilang. Malam-malam juga. Sunyi menggantung di antara kami. Katanya sih, penjaga itu menelan ludah sebelum melanjutkan, beliau masih suka jaga jalur. Kadang ada pendaki yang bilang diantar sampai atas. Tapi kalau ditanya siapa, ya, ceritanya selalu sama. Aku tidak bisa ngomong apa-apa. Semua potongan kejadian semalam seperti tersusun rapi di kepalaku. Base camp yang terbuka tapi kosong. Termos yang masih hangat. Langkah tanpa suara di atas daun kering. Sosok yang muncul tiba-tiba di tengah kabut. Suara tegas yang membuat bisikan-bisikan itu lenyap. Dan satu hal yang membuat perutku mual. Semalam, kalau bukan karena dia berdiri di luar tenda kami dan berkata, "Sudah. Jangan ganggu mereka, mungkin kami sudah menoleh. Mungkin kami sudah membuka resleting tenda. Mungkin kami sudah mengikuti suara yang memanggil nama kami, masuk lebih dalam ke hutan gelap di lereng Gunung Kerinci. Dan mungkin, kami tidak akan pernah kembali untuk menceritakan ini. Sejak kejadian itu, aku nggak pernah berani naik gunung lagi. Bukan karena capek, bukan karena trauma fisik, tapi karena ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Dulu, setiap melihat foto puncak atau membaca cerita pendakian, dadaku selalu terasa tertarik. Ada rasa ingin menantang, ingin menaklukkan, ingin berdiri di atas awan. Setelah turun dari Gunung Kerinci hari itu, setiap melihat gunung justru membuat tengkuku terasa dingin. Teman-teman lain mencoba bersikap normal. Di grup chat, kami sempat bercanda beberapa hari setelahnya. Seolah dengan tertawa, semua kejadian aneh itu bisa dikecilkan. Tapi ada satu kesepakatan tak tertulis di antara kami, tidak ada yang membahas detail malam di pos 3. Kalaupun ada yang menyinggung, selalu berhenti di tengah kalimat. Beberapa orang di luar lingkaran kami sempat bertanya, "Gimana Kerinci?" Katanya ekstrim, "Ya?" Atau, "Dengar-dengar sering ada cerita aneh di sana, bener nggak?" Kami selalu menjawab sama. "Seru kok. Aman." Jawaban itu seperti skrip yang otomatis keluar tanpa perlu dipikirkan. Tapi cerita belum selesai. Sekitar 3 minggu setelah pendakian itu, ketika kehidupan mulai terasa normal lagi, Dika mengirim pesan ke grup tengah malam.
Jam di layar ponselku menunjukkan pukul 00.43 ketika notifikasinya muncul. Aku hampir tidak membukanya karena sudah setengah tidur. Tapi entah kenapa, aku langsung terjaga begitu membaca kalimat pertamanya. Gue mimpiin dia lagi. Grup yang biasanya sepi malam itu langsung aktif. Rian mengetik, siapa? Dika membalas cepat. Pak Hadi. Namanya saja sudah cukup membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku duduk di tempat tidur, punggungku bersandar ke dinding, membaca pesan-pesan berikutnya dengan tangan dingin. Dika bilang semalam dia mimpi berdiri lagi di pos 3. Suasananya persis seperti malam itu. Kabut tipis. Hutan gelap. Tidak ada tenda. Tidak ada kami. Hanya dia sendiri berdiri di tengah area datar itu. Lalu dari balik kabut, muncul sosok bapak tua itu. Jaket hijau lusuh. Topi rimba. Wajah pucat dengan tatapan dalam yang sulit ditebak. Beliau tidak marah. Tidak tersenyum. Hanya berdiri beberapa meter di depan Dika. Apa yang dia bilang? Tanya Arga di grup. Balasan Dika muncul beberapa detik kemudian. Masih banyak yang tersesat. Tolong jangan cerita sembarangan. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Kata-katanya sederhana. Tapi ada beban di dalamnya. Masih banyak yang tersesat. Tersesat secara fisik? Pendaki yang salah jalur? Atau tersesat dalam arti lain? Dan kalimat berikutnya lebih mengganggu. Tolong jangan cerita sembarangan. Cerita yang mana? Cerita tentang suara yang memanggil nama? Tentang sosok yang berdiri tanpa suara di atas daun kering? Tentang basecamp kosong dengan termos hangat? Malam itu kami tidak bisa tidur lagi. Obrolan di grup berlangsung sampai hampir subuh. Rian mencoba rasional, bilang mungkin itu cuma mimpi karena Dika terlalu kepikiran. Doni malah bercanda setengah serius, ya udah, jangan diceritain. Kita kan emang gak pernah cerita detail. Tapi aku tahu satu hal. Sejak pendakian itu, bukan cuma Dika yang mimpi. Aku juga. Hanya saja aku tidak pernah berani bilang. Dalam mimpiku, aku tidak selalu melihat beliau. Kadang aku hanya berdiri di jalur hutan yang sunyi. Suasana persis seperti malam itu, ketika suara serangga hilang dan hutan seperti menahan napas. Aku berjalan sendirian, membawa carrier, mengikuti jalur yang makin lama makin sempit. Lalu aku mulai mendengar langkah di belakang. Pelan. Mengikuti. Aku tidak pernah menoleh dalam mimpi itu. Selalu teringat pesan yang sama. Jangan nengok ke belakang. Dan setiap kali aku merasa langkah itu hampir menyentuhku, aku terbangun dengan napas terengah. Sejak pesan di malam itu, suasana di antara kami berubah lagi. Bukan jadi lebih dekat, justru seperti ada jarak baru yang tidak terlihat. Kami tetap bertemu sesekali, tetap nongkrong, tetap bercanda. Tapi setiap kali ada jeda hening yang terlalu lama, bayangan malam di pos 3 seperti ikut duduk bersama kami. Beberapa bulan kemudian, seorang teman kantor tahu aku pernah naik Gunung Kerinci. Dia bilang ingin mencoba jalur itu tahun depan. Lo kan pernah ke sana. Aman gak sih? Tanyanya santai. Aku menatapnya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Semua detail itu muncul lagi di kepalaku. Suara perempuan memanggil Rian. Suara laki-laki tua memanggil Dika. Kain tenda yang tertekan dari luar. Dan suara tegas di luar yang berkata, "Sudah. Jangan ganggu mereka." Aku bisa saja menceritakan semuanya. Bisa saja memperingatkannya tentang jangan pernah mendaki terlalu sore. Tentang jangan pernah menjawab panggilan yang datang dari hutan. Tentang jangan pernah menganggap kesunyian sebagai hal biasa. Tapi entah kenapa, kalimat dalam mimpi Dika seperti menggantung di pikiranku. Tolong jangan cerita sembarangan. Akhirnya aku hanya tersenyum tipis. Seru kok. Aman. Jawaban yang sama. Jawaban yang aman.
Kadang aku bertanya-tanya, apa maksud sebenarnya dari pesan itu? Apakah beliau tidak ingin kisahnya jadi bahan sensasi? Tidak ingin namanya dipakai untuk menakut-nakuti orang? Atau ada alasan lain yang lebih gelap? Ada satu kemungkinan yang sering menghantuiku. Bagaimana kalau beliau bukan hanya menjaga kami dari sesuatu di hutan malam itu? Bagaimana kalau beliau juga menjaga sesuatu agar tetap di sana? Kalau kami bercerita terlalu detail, terlalu luas, mungkin akan ada lebih banyak orang datang dengan rasa penasaran. Lebih banyak orang yang mendaki malam. Lebih banyak yang tidak percaya pada peringatan. Dan mungkin, lebih banyak yang tidak kembali. Tapi ada kemungkinan lain yang lebih mengganggu. Bagaimana kalau beliau tidak benar-benar memilih siapa yang dijaga? Bagaimana kalau malam itu kami selamat bukan karena kebetulan, tapi karena ada batas yang belum boleh kami lewati? Kadang, kalau malam terlalu sunyi di rumahku, terutama ketika listrik mati dan hanya ada cahaya bulan masuk lewat jendela, aku masih mendengar sesuatu. Langkah. Pelan. Seperti ada yang berjalan di lorong luar kamarku. Krek. Padahal lantainya keramik, bukan daun kering. Aku selalu menahan napas setiap kali itu terjadi. Tidak pernah bangkit untuk membuka pintu. Tidak pernah memastikan apapun. Aku hanya berbaring diam, menatap langit-langit gelap, dan menunggu sampai suara itu hilang. Mungkin itu cuma imajinasiku. Mungkin efek sisa trauma. Tapi perasaan di dada itu sama seperti malam di pos 3. Perasaan sedang diikuti, tapi tidak boleh memastikan. Sampai sekarang, setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa melihat sosok itu berdiri di batas kabut. Jaket hijau lusuh. Topi rimba. Tatapan dalam yang sulit ditebak. Aku ingin percaya bahwa beliau benar-benar menjaga kami. Bahwa malam itu, ketika suara-suara memanggil nama kami satu persatu, beliau berdiri sebagai pelindung. Bahwa tanpa dirinya, kami mungkin sudah membuka tenda dan berjalan masuk ke dalam hutan tanpa sadar. Tapi bagian lain dari pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Karena ada satu detail kecil yang terus terulang. Di base camp hari itu, termos air masih hangat. Kalau penjaga resmi benar-benar tidak ada, siapa yang merebus airnya? Dan kalau beliau sudah meninggal 5 tahun lalu, mengapa langkahnya begitu nyata di tanah lembab? Kadang aku bertanya-tanya. Waktu itu, yang mengantar kami naik gunung, benar-benar menjaga kami? Atau memastikan kami tidak pernah kembali? Pertanyaan itu tidak pernah punya jawaban pasti. Yang aku tahu cuma satu. Sejak malam di lereng Gunung Kerinci itu, setiap kesunyian terasa berbeda. Karena di balik sunyi, selalu ada kemungkinan. Ada yang sedang berdiri. Menunggu.